mujizat tidak akan pernah terjadi ketika kita mulai menyerah. Mujizat berhenti ketika kita mulai menyerah. Tetapi selama kita masih mau bangkit, mau bertanding, selama kita masih tetap mau berjalan, selama kita masih mau memperbaiki diri, selama kita masih mau kembali sama Tuhan, pasti Dia akan beri jalan keluar buat kita. Ingat, iman akan menghasilkan sesuatu ketika kita tidak menyerah. Jadikanlah Tuhan itu sebagai teman dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati hasil iman yang sangat dahsyat. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dari kisah wanita yang mengalami penderitaan selama 12 tahun ini, kita akan belajar bagaimana iman kita menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang pertama, iman akan menghasilkan sesuatu bila kita tidak pernah menyerah. Markus pasal 5 ayat 25-27, ketika Yesus ada di Kapernaum di daerah Galilea, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah pergi ke berbagai dokter, tabib, tapi berulang-ulang diobati sampai habis semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Saudara bisa bayangkan, sebetulnya dia sudah sangat kecewa. Namun begitu dia mendengar Yesus ada di daerahnya, muncullah pengharapan. Maka dengan konsekuensi dia akan siap dihina, dikatakan orang najis oleh banyak orang. Dan wanita ini harus berjalan merangkak sambil menghirup debu, karena orang ketika mengalami pendarahan, dia dianggap najis dan tidak boleh jalan berdiri. Dia harus jalan merangkak. Sambil jalan merangkak mendekati Yesus, dia ditendang banyak orang dan kemudian dia dihina banyak orang. Sebenarnya ada banyak alasan bagi wanita ini untuk menyerah, patah semangat dan tidak punya iman lagi. Tapi ada satu kata yang bisa kita tiru. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah kecewa akan pahitnya hidup ini. Sambil berkata, asalkan ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan benar, buah dari sikap tidak menyerah ini menghasilkan kesembuhan bagi dirinya yang tidak bisa didapatkan jika dia menyerah di tengah jalan. Wow, tantangan boleh hebat, masalah boleh banyak, hidup boleh tidak adil, tetapi ada satu yang tidak boleh hilang, yaitu semangat. Semangat untuk meraih mujizat, semangat untuk sembuh, semangat untuk bayar harga, semangat untuk bekerja, semangat untuk berdoa, semangat untuk tetap percaya dan bergantung sama Tuhan. Karena Yesus tidak pernah gagal. Apa yang terjadi jika kita sekolah lalu menyerah di tengah jalan dan tidak ikut ujian? Maka kita tidak akan pernah lulus sekolah tinggi. Kita tidak akan pernah punya pekerjaan yang baik kalau kita tuh mudah menyerah. Apa yang terjadi jika kita sedang mengikuti pertandingan olahraga lalu menyerah karena kecapean? Maka kita tidak akan pernah meraih kemenangan. Apa yang terjadi jika kita sedang sakit lalu menyerah?
tidak mau berusaha untuk sembuh, maka keadaan kita tidak akan pernah sembuh sama sekali. Dan keadaan kita akan lebih buruk dari sebelumnya. Saya ingat Natal tahun lalu, saya kena COVID tanpa saya mengetahui bahwa itu penyakit COVID. Karena saya belum pernah mengalami sebelumnya. Yang saya rasakan yaitu demam tinggi, meriang, sakit kepala, badan pegel-pegel, seperti kena malaria. Karena saya pernah kena malaria waktu saya ada di Indonesia Timur. Besokannya saya tes dan ternyata saya positif COVID. Begitu saya tahu bahwa saya kena COVID, saya langsung berjuang dengan makan yang banyak, minum yang banyak, minum obat sesuai jadwal. Tidur yang tadinya dari 6 jam, saya tambahkan jadi 8 jam minimal. Dan kemudian saya olahraga di kamar selama saya isolasi mandiri. Dan sebagai hasilnya, 3 hari saya sembuh. Amazing. Hal yang luar biasa ketika kita punya niat tidak menyerah dan ingin cepat untuk sembuh. Ada teman saya, anak Tuhan dan hamba Tuhan juga, kena COVID, badannya lebih langsing dari saya. Dia menjalankan isolasi mandiri, tapi dia tidak terlalu serius untuk berjuang. Dia menganggap enteng. Akhirnya 14 hari dia tidak sembuh, lalu tambah sesak nafas. Begitu dia mau cari rumah sakit, tidak ada tempat yang available lagi, semua rumah sakit penuh. Lalu dia mulai down mentalnya. Dia mulai menyerah. Wah, saya bisa mati, saya tidak mungkin sembuh. Dan apa yang terjadi, tidak lama kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi penting di sini bahwa tidak ada kata menyerah. Kita harus berjuang, hidup ini keras. Yang kita perlu lakukan, mari kita harus lebih keras lagi. Untuk jangan bikin hati kita lembek. Kita harus mau untuk bisa berjuang. Untuk bangkit, untuk tetap semangat. Sama ketika Anda cari jodoh, lalu nembak seorang wanita atau pria, lalu Anda ditolak, kemudian Anda down, Anda tidak pernah membenah diri, maka sampai tua Anda tidak akan pernah menikah. Saya teringat waktu saya masih remaja, ketika saya bertumbuh menjadi pemuda, kemudian saya naksir seorang wanita. Dan kemudian saya menembak wanita itu, dan wanita itu menolak. Saya nggak langsung menyerah, saya nggak nyalakan dia. Yang saya lakukan adalah saya coba berbenah diri. Dengan saya tidak lagi bawa badan, karena kondisi saya waktu itu memang agak kurang wangi. Jadi saya lakukan adalah saya bikin untuk saya tidak lagi bawa badan, dan kemudian saya lebih style sedikit, dan kemudian saya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, saya perbaiki diri. Dan kemudian saya bikin untuk saya punya karakter dan nilai-nilai juga baik. Sebab manusia atau calonmu itu tidak pernah tahu hatimu. Yang dia lihat cuma penampilan. Makanya penting di sini untuk kita memperbaiki penampilan kita. Penampilan ini bukan cuma outside, tapi juga inner beauty. Termasuk jangan kasih, kesetiaan, nilai-nilai yang kita pegang. Hal ini menjadi hal penting ketika kita mendekati seseorang, karena tentu orang tersebut pengen untuk mendapatkan pasangan hidup yang punya nilai juga, bukan cuma penampilan yang baik. Dan kemudian saya mulai naksir dengan warga yang berbeda, dan kemudian saya tembak lagi. Saya nyatakan I love you, dan dia tolak langsung mentah-mentah. Saya nggak menyalahkan dia. Yang saya lakukan, saya coba perbaiki diri lagi, saya tingkatkan, saya bisa punya inner beauty yang lebih baik lagi. Saya jalankan firman Tuhan sungguh-sungguh, saya hidup bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh, saya perbaiki diri saya juga lebih baik lagi. Saya kemudian naksir wanita yang berbeda lagi, saya tembak, ditolak lagi. Apakah saya menyalahkan? Tidak. Yang saya lakukan, saya perbaiki diri lagi. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya makin berprestasi dalam studi, saya makin berprestasi di dalam pekerjaan dan sebagainya, di dalam pelayanan. Dan ketika saya nembak wanita yang keempat, ditolak lagi. Apakah saya kecewa? Tidak. Saya mau gak menyerah. Kalau saya menyerah, saya tidak akan pernah kawin. Dan akhirnya ketika saya ketemu dengan wanita yang kelima, saya tembak menyatakan I love you, dan dia berkata I love you. Kita bisa melihat di sini. Coba seandainya saya down waktu itu, mungkin sampai sekarang saya tidak akan pernah punya pasangan hidup. Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan salahkan siapapun. Tapi yang kita bisa lakukan adalah upgrade diri. Semakin kau mengupgrade diri, baik itu secara outside maupun secara inside, maka hal ini akan terpancar kemuliaan dan membuat seseorang bisa berubah. Yang tadinya biasa jadi luar biasa, yang tadinya tidak menarik jadi lebih menarik. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Pada saat jalan buntu, selama kita tetap beriman kepada Yesus, selalu ada jalan keluar. Kapan mujizat tidak pernah terjadi lagi? Saya mau katakan, mujizat tidak akan pernah terjadi ketika kita mulai menyerah. Mujizat berhenti ketika kita mulai menyerah. Tetapi selama kita masih mau bangkit, mau bertanding, selama kita masih tetap mau berjalan, selama kita masih mau memperbaiki diri, selama kita masih mau kembali sama Tuhan, pasti Dia akan beri jalan keluar buat kita. Ingat, iman akan menghasilkan sesuatu
ketika kita tidak menyerah. Jadikanlah Tuhan itu sebagai teman dalam kehidupan kita. Maka kita akan menikmati hasil iman yang sangat dahsyat.